Selamat siang pemirsa. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat masih menjadi salah satu isu yang menonjol di Indonesia. Di satu sisi, para pekerja di sektor konvensional terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat justru menikmati kemudahan ekonomi melalui dunia digital. Salah satunya bisa kita lihat dari perbandingan antar pekerjaan retail di Surabaya dan influencer di Bali. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kita akan bergabung dengan rekan kami, Owen, yang berada di Pakuan Mall Surabaya. Selamat sore, sekarang kami ada di lokasi dengan Ibu. Bu Dwi Pitaloka Sari. Oke. Dan sekarang kami akan izin minta waktunya sebentar untuk menanyai beberapa pertanyaan ya. Iya, Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Anda lebih sering makan di rumah atau di luar? lebih sering di rumah. Di rumah. Oke. Kemudian untuk jika berlibur, apakah Anda lebih memilih untuk keluar kota atau tetap di dalam negeri atau keluar negeri? Tetap di dalam kota. Tetap dalam kota. Iya. Baik. Em, Ketika berbelanja, apakah Anda biasanya lebih mempertimbangkan kualitas dan fungsi atau hanya memperhatikan seperti mereknya? Lebih memperhatikan kualitas dan fungsi. Kualitas dan fungsi ya. Iya. Oke, jadi mereknya nggak terlalu penting. Iya, benar. Oke. Kemudian menurut Anda, apakah kondisi pengeluaran sehari-hari di kota Surabaya ini lebih tinggi daripada zaman dahulu atau Lebih tinggi sekarang ketimbang zaman yang dulu. Iya. dan menurut Anda jika dibandingkan Bali dan Surabaya, daerah mana yang lebih maju atau lebih modern? Lebih modern kayaknya juga sih dari Bali. Bali ya. Iya, benar. Oke. Kemudian untuk berdasarkan pengamatan di antara warga di Bali dan Surabaya, kira-kira yang mana yang lebih cara sibuk? Surabaya sih. Surabaya Iya. ya depan. Oke, Surabaya. sudah. Yaudah, sekian dari kami. Makasih Iya. waktunya ya. Baik, terima kasih Owen atas laporannya dari Surabaya. Sementara itu, kita juga akan melihat sudut pandang lain dari perkembangan ekonomi digital yang kini banyak digeluti oleh para influencer di Bali. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan rekan kami, Timi, yang akan memberikan laporan secara daring. Oke, selamat malam para pemirsa. Sekarang kami ada bersama Kak Sheni, yaitu seorang influencer yang hidup di Bali. Nah, sekarang saya izin bertanya beberapa pertanyaan ya Kak, mengenai gaya hidup yang ada di Bali. Oke, Timi, sebelumnya sorry banget, saya hari ini off cam ya, karena ini kebetulan saya sedang ada di rumah sakit. Jadi saya izin off cam dulu untuk sesi interview ini. Oke Kak, aman Kak. Get well soon ya Kak. Nah, langsung Oke. untuk pertanyaan pertama. Kalau di Bali, Kakak lebih sering makan di dalam rumah atau di luar rumah? Kalau di Bali ini kebetulan kami sekeluarga lebih sering makan di luar rumah sih, karena kami merasa itu lebih praktis dan simple. Even though lebih mahal, tetapi kita lebih rileks karena nggak perlu buang-buang waktu untuk masak, untuk bersih-bersih. Jadi waktunya itu bisa untuk hal-hal lain yang lebih menyenangkan dan berguna. Oh iya ya. Nah, so Kakak kalau liburan gitu, biasanya memilih dalam kota, di luar kota, atau ke luar negeri Kak? Biasanya sekarang keluar negeri, karena kebetulan hampir semuanya yang di dalam negeri atau dalam kota kita udah explore. Oh iya ya. Nah, Haisu kalau misal kakak mau beli barang nih, lebih suka membeli barang yang bermerek gitu atau yang penting berfungsi, yang fungsional? Kalau itu sebenarnya tergantung barangnya. Kalau untuk hal-hal seperti tas, seperti dompet, memang kita suka cari yang bermerek ya, karena menurut kita itu lebih long lasting. Tapi kalau untuk barang-barang sehari-hari itu asal fungsional, nggak terlalu mahal itu sudah cukup. Oh iya. Terus kalau menurut kakak, biaya hidup di Bali itu sekarang tergolong tinggi atau masih terjangkau, Kak? Ya, puji Tuhan masih tergolong terjangkau. Karena berkat Tuhan juga kami sekarang ini dapat membiayai dan merawat orang tua kami yang kebetulan sudah berumur tapi tinggal di kota yang berbeda. Haisu, menurut kakak kalau di Surabaya sama di Bali itu gaya hidupnya sama atau beda ya, Kak? Sebenarnya menurut saya nggak terlalu berbeda sih. Mungkin perbedaannya itu lebih di aktivitas rekreasinya. Karena kalau di Bali itu kan banyak rekreasi outdoor seperti water sport, water park. Tapi kalau untuk lifestyle sehari-harinya tidak terlalu berbeda menurut saya.
Oh ya, kalau gitu menurut kakak lebih sibuk warga Bali atau warga Surabaya kak? Oh, kalau itu jelas lebih sibuk warga Surabaya. Karena banyak sekali kantor-kantor kan di mana orang-orang itu Hmm. kerja. Kalau di Bali, walaupun orangnya bekerja, tetapi pekerjaannya itu lebih fleksibel. Kebanyakan orang di sini itu kerjanya influencer, pemilik villa, something yang lebih fleksibel lah waktu jam kerjanya. Oh iya. Terus kalau misal kakak disuruh milih mau tinggal di Surabaya atau di Bali, yang cocok sama gaya hidupnya kakak, kakak milih di mana? Kalau untuk saat ini kami sekeluarga memilih hidup di Bali. Karena udah terbiasa juga beberapa tahun terakhir kan kami semua tinggal di Bali. Kebetulan kita juga keluarga yang seneng outdoor activity. Jadi tempat tinggal kami kan dekat pantai. Jadi itu menyenangkan sekali lah untuk saat ini. Oh iya. Terus menurut kakak yang menggambarkan warga mapan di Bali itu kayak gimana kak? Di Bali ya berarti ya. Iya kak. Mungkin mapan di Bali itu mereka yang sudah stabil ya secara ekonomi dan sosial, memiliki usaha atau pekerjaan yang konsisten, yang dapat membiayai hidup dan memiliki gaya hidup yang seimbang dengan tradisi, karena di Bali ini tradisi sangat dihargai dan sangat penting. Jadi Hmm. mereka yang mempunyai tempat tinggal yang layak, pekerjaan yang layak, tapi juga jangan lupa untuk tetap aktif menjaga relasi dengan sesama, berkarakter ramah dan baik kepada semua orang. Oke, mantap sekali. Nah, pertanyaan terakhir ya kak, menurut kakak gaya hidup warga di Surabaya apakah lebih modern dibanding di Bali? Enggak juga lah ya, karena gaya hidup di Bali itu udah mulai modern kok. Namun Oh. karena di Bali masih banyak desa atau tempat tinggal yang sederhana, mungkin banyak orang berpikir kita tuh lebih tradisional. Tapi menurut saya enggak sih, hidupnya sekarang udah enggak terlalu berbeda dengan kota-kota besar pada umumnya. Oke kak, sekian untuk pertanyaan yang saya mau bertanya. Terima kasih banyak kepada Kak Sheni dan kami Sama-sama. Terima kasih Timi atas laporannya melalui Zoom. Pemirsa, dari laporan kedua rekan kami tadi, terlihat jelas bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan. Perbedaan pendapat dan kesempatan antar pekerja konvensional dan pelaku ekonomi digital menunjukkan bahwa kemajuan belum dirasakan secara merata. Diharapkan untuk kedepannya, pemerataan dan kesejahteraan dapat benar-benar terwujud bagi seluruh masyarakat. Berikut berita hari ini, terima kasih.